Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Nurhapsari dengan NIM 195231041 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi Islamic Social Finance terkait core principle pada zakat dan wakaf. Teman-teman pasti pada bertanya, apa sih itu core principle zakat dan wakaf? Untuk yang pertama, zakat core principle terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Zakat core principle sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip-prinsip tujuan untuk mendorong penyelenggaraan aktif dan efisien pada suatu masyarakat. Nah, di dalam zakat core principle sendiri terdapat 18 prinsip pokok yang diantaranya yakni 1. ZCP 1 mengatur tentang top of form, tujuan, independensi, otoritas bottom of form. Untuk ZCP 2 terkait kegiatan amil yang diizinkan, ZCP 3 terkait kriteria perizinan, ZCP 4 terkait pendekatan pengawasan, ZCP 5 terkait teknik dan alat pengawasan, ZCP 6 terkait pelaporan pengawasan, ZCP 7 terkait kekuatan pengawasan dalam koreksi dan sanksi. Nah, untuk selanjutnya, yakni ZCP 8 mengatur terkait tata kelola amil atau Good Amil Governance, ZCP 9 terkait manajemen penghimpunan, ZCP 10 terkait manajemen pemberdayaan, ZCP 11 terkait risiko negara transfer, ZCP 12 terkait risiko reputasi dan kerugian oleh muzaki. Lalu ZCP 13 terkait risiko pendistribusian, ZCP 14 terkait risiko operasional dan kepatuhan syariah, ZCP 15 terkait pengawasan syariah dan audit internal. Kemudian ZCP 16 yakni terkait laporan keuangan dan audit eksternal. Lalu ZCP 17 terkait pengungkapan dan transparansi. Lalu yang terakhir adalah ZCP 11 terkait penyalahgunaan jasa zakat. Lalu dalam zakat sendiri terdapat organisasi pengelolaan zakat yang diantaranya yakni dari pemerintah, terdiri dari Basnas yang berupa singkatan Badan Nasional. Lalu yang kedua adalah masyarakat, yakni Lasnas dan Lasda. Lasnas bergerak dalam lingkup nasional, sedangkan Lasda sendiri bergerak dalam lingkup daerah. Lalu materi yang berikutnya, yakni saya akan menjelaskan terkait wakaf core principle. Apa itu wakaf? Wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum oleh wakif atau pihak yang mewakafkan untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya sebagai keperluan ibadah dan kesejahteraan umum masyarakat. Nah, wakaf core principle sendiri bertujuan sebagai tata kelola wakaf guna mengoptimalkan kebermanfaatan hasil wakaf bagi masyarakat umum. Nah, sebagaimana dengan zakat, wakaf juga terdapat prinsip-prinsip pokok, yakni PPW 1 menjelaskan tentang tanggung jawab, tujuan, wewenang, kemandirian, akuntabilitas, dan kolaborasi. Lalu untuk PPW 2 terkait kelas harta bada wakaf. Lalu PPW 3 terkait kegiatan yang diizinkan, PPW 4 terkait kriteria perizinan, PPW 5 terkait pengalihan pengelolaan wakaf, PPW 6 terkait pengambilan alih lembaga dan harta benda wakaf, PPW 7 terkait pendekatan pengawasan wakaf, PPW 8 terkait teknik dan alasan wakaf, PPW 9 terkait laporan pengawasan wakaf. Lalu kemudian PPW 10 terkait wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf. Dalam hal ini, sanksi yang diberlakukan yakni seperti penjara,
denda, dan lain sebagainya. Lalu untuk PPW 11 terkait pengawasan konsolidasi, PPW 12 terkait hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi. Lalu PPW 13 terkait tata kelola yang baik untuk nazir, PPW 14 terkait manajemen risiko, PPW 15 terkait manajemen pengumpulan, PPW 16 terkait risiko counterparty, lalu PPW 17 terkait manajemen penyaluran hasil wakaf, lalu PPW yang ke-18 yakni harta benda wakaf bermasalah, penyisihan, dan cadangan. Dalam hal ini yang dimaksud harta benda wakaf bermasalah yakni seperti sengketa tanah, penyelewengan dana wakaf, dan lain sebagainya. Lalu PPW yang ke-19 terkait transfer pihak terkait selain penerima, lalu PPW 20 terkait risiko negara dan transfer, PPW ke-21 yang terkait risiko pasar, PPW 22 terkait risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf, PPW 23 yakni terkait risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan atau bagi bersih. Lalu PPW 24 terkait risiko penyaluran hasil wakaf, PPW 25 terkait risiko operasional dan kepatuhan syariah, lalu PPW 26 terkait kepatuhan dan audit internal syariah, PPW 27 terkait pelaporan keuangan dan audit internal, lalu PPW 28 terkait pengungkapan dan transparansi, PPW 29 terkait penyalahgunaan jasa wakaf. Nah, dari beberapa materi yang saya jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yang diantaranya yang pertama, zakat core principle sendiri merupakan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. Nah, pada awalnya pembuatan ZCP sendiri itu terinspirasi dari Basel Core Principle atau BCP, atau yang secara resmi bernama Core Principle for Effective Banking Supervision, yaitu sebuah standar umum pengelolaan pada bidang perbankan yang berisi dua prinsip yang telah diakui secara internasional. Nah, hal tersebut yang menyebabkan tim IWG ZCP mengadopsi prinsip dalam BCP menjadi prinsip dalam ZCP. Yang kedua, yakni Organisasi Pengelolaan Zakat atau OPZ merupakan organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah sendiri untuk mengelola dana masyarakat. Lalu untuk yang ketiga, yakni wakaf merupakan suatu perbuatan hukum oleh wakif atau pihak yang mewakifkan atau mewakafkan untuk menyerahkan sebagian hartanya dan dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya sebagai keperluan ibadah dan kesejahteraan secara umum. Lalu yang terakhir yakni terbentuknya wakaf. Prinsip sendiri memiliki tujuan yakni sebagai tata kelola wakaf kebermanfaatan hasil wakaf bagi masyarakat. Nah, adanya WCP sendiri memberikan kejelasan sendiri terkait posisi wakaf dalam perekonomian, sehingga hal tersebut dapat memberikan manfaat sosial ekonomi secara langsung, baik itu kepada pemerintah maupun hubungan internasional. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait core principle pada zakat dan wakaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.